Pertanyaannya, diagnosis pasien saat ini adalah Nyonya Ros, 49 tahun, datang ke UGD diantar keluarga dengan keluhan kelemahan pada anggota gerak. Keluhan sudah dirasakan sejak 3 jam sebelum masuk rumah sakit saat pasien bangun dari tidur. Pasien memiliki riwayat DM tidak terkontrol sejak 2 tahun dan memiliki riwayat kolesterol dan tidak pernah minum obat sejak 4 tahun. Riwayat trauma disangkal, riwayat penyakit keluarga serupa juga disangkal. Pada pemeriksaan fisik didapatkan kesadaran kompos-mentis. Tanda-tanda vital, tekanan darah 150/90, nadi 100 kali per menit, respirasi 19 kali per menit, dan juga suhu afebris. Pada pemeriksaan neurologis didapati kekuatan motorik ekstremitas kanan 3/3, ekstremitas kirinya 5/5. Hasil laboratorium GDS 220, Paul punuk negatif, dan juga refleks Babinski positif. Hasil CT scan kepala non-kontras memberikan gambaran di bawah ini. Diagnosis pasien saat ini adalah A. Struk hemorrhagic sinistra, B. Struk iskemik sinistra, C. Perdarahan subarachnoid, D. Struk iskemik dextra, E. Struk hemorrhagic dextra. Nah, untuk kata kunci pada pasien ini, dia ada kelemahan pada anggota gerak sejak 3 jam yang lalu setelah bangun tidur. Dan pasien juga memiliki faktor resiko DM tidak terkontrol sejak 2 tahun dan juga riwayat dislipidemi tidak terkontrol juga. Kesadarannya kompos-mentis. Kemudian dari hasil pemeriksaan neurologisnya, kekuatan motor ekstremitas kanannya menurun 3/3, ekstremitas kirinya masih bagus 5/5. GDS-nya 220, Kau punuk negatif, refleks Babinski positif. Diagnosis pasien saat ini jadi ini mengarahkan ke stroke ya. Ada kelemahan anggota gerak, juga di sini mengarahkan ke stroke. Tinggal kita pilih ini stroke yang mana. Nah, pertanyaan di sini tuh. Jadi kita langsung saja bahas mengenai stroke, yaitu adalah defisit neurologis vokal yang timbul secara mendadak akibat gangguan vaskularisasi otak yang menetap selama lebih dari 24 jam. Itu diklasifikasikan berdasarkan etiologinya, ada stroke iskemik dan juga ada stroke hemorrhagic. Kalau stroke iskemik, ini penyebabnya bisa aterotrombotik atau juga bisa kardioemboli. Nah, untuk aterotrombotik biasanya clue-clue pada pasiennya itu seperti ada diabetes, hipertensi, atau dislipidemi. Kalau kardioemboli, ini biasanya clue pada pasiennya ada penyakit jantung seperti atrial fibrilasi. Nah, kalau stroke hemorrhagic atau perdarahan, ini bisa perdarahan intracerebral ataupun perdarahan subarachnoid. Nah, yang perlu kita ketahui adalah cara membedakan antara stroke iskemik dan juga stroke perdarahan. Sebenarnya bisa menggunakan skor Siricek ini. Nanti kita jumlah-jumlahkan dengan indeksnya dan juga dikurangi dengan 12. Kalau skornya lebih dari 1 jadi stroke hemorrhagic, kalau skornya kurang dari 1 ini stroke infarct. Tapi mungkin pusing ya karena menghafal skor Siricek ini. Nah, jadi mudahnya itu adalah lihat ada tanda-tanda TTIK atau enggak. Kalau ada tanda-tanda TTIK, ini kita arahkan atau kita curigai pasiennya adalah stroke hemorrhagic ataupun perdarahan. Nah, tanda-tanda TTIK-nya itu apa aja? Muntah menyemprot ataupun proyektil, sakit kepala hebat, kejang, dan juga penurunan kesadaran. Kalau nggak ada tanda-tanda TTIK, berarti kita mengarahkan bahwa pasiennya ini ke arah stroke iskemik seperti itu. Jadi tinggal kita lihat ada tanda-tanda TTIK atau enggak secara klinis. Nah, kemudian setelah itu kita akan melakukan CT scan. Kalau stroke iskemik, CT scan-nya itu adalah hipodens. Nah, ini adalah lesi hipodensnya nih. Nah, kalau stroke hemorrhagic, dia akan ada hyperdens. Nah, ini lesi hyperdensnya. Nah, ini PIS, ini PSA. Nah, bedanya kalau PSA itu perdarahannya mengisi celah-celah visur, jadi hyperdensnya mengisi celah-celah visur. Nah, ini juga ada cara membedakan sistem kartus dan juga sistem vertebrobasiler ya. Nah, jadi untuk menjawab soal untuk diagnosis pasien saat ini, nah jadi keterangannya dari soal ini faktor resikonya ada DM dan juga dislipidemi. Ini mengarahkan ke aterotrombotik yang kita tahu ini merupakan penyebab dari stroke iskemik. Kemudian tanda-tanda TTIK juga nggak ada. Ini mengarahkan juga ke stroke iskemik. Nah, jadi semakin kuat nih ke arah stroke iskemik. CT scan-nya juga hipodens. Ini mengarahkan ke stroke iskemik. Karena kalau yang hyperdens itu ke stroke hemorrhage. Nah, jadi kita bisa coret semua stroke hemorrhage ataupun perdarahan. Tinggal sisa stroke iskemik dextra ataupun sinisnya, tinggal kita lihat lesinya sebelah mana dari CT scan-nya. Di sini lesinya hipodens di sebelah kiri ya, di left. Jadi jawabannya adalah B.